Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ada Milda Lutfia, Sasetia Putri Chandrama, Taufik Firman, Lenur Debi, Ajeng Puspita, Fadli Hakim, Siti Satira, Isyam Aunur Aska, Mesya Putri Vanilla, dan Ade Setianingrum Sutrisno. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang agama dan kesehatan mental. Untuk itu, selamat menyaksikan ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian agama dan kesehatan mental. Nah, pengertian agama menurut Ji Haluba, agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan agama menurut tulis yaitu hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percaya sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Jadi agama itu lebih tinggi daripada manusia. Nah, sebagai apa yang dipercaya, agama memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Agama secara umum itu berfungsi sebagai jalan penuntut penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang terhindar dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis atau psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Nah, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Setiap orang tuh memiliki kesehatan mental gitu, seperti halnya kesehatan fisik gitu kan. Kita perlu menjaga dan memeliharanya. Nah, kesehatan mental yang positif, yang sehat itu penting untuk kita miliki gitu karena dapat membantu kita untuk bekerja secara produktif. Sedangkan kesehatan mental yang terganggu itu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Nah, orang yang memiliki kesehatan mental senantiasa merasa nyaman dan bahagia dalam kondisi apapun itu. Kemudian ia akan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri. Nah, menurut Zakaria Darajat 1995, ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental terbagi menjadi 6. Yang pertama itu memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya seperti saat kita ingin mengerjakan tugas, teman-teman atau kita semua suka bilang yuk bisa yuk. Nah, itu tuh sudah menjadi berpikir positif terhadap diri sendiri gitu, karena kita mampu untuk mengerjakannya gitu. Yang kedua, ada aktualisasi diri atau mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri kita sendiri. Nah, menurut Abraham Maslow 1987, aktualisasi diri merupakan penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga yaitu mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Kemudian yang terakhir, mampu menyelaraskan atau menyesuaikan kondisi lingkungan dengan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Lutfia Devana Putri dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, dan saya dari kelompok 10. Nah, teman-teman semua, melanjutkan dari pematerian teman-teman saya sebelumnya, saya di sini akan membahas mengenai hubungan antara manusia dengan agama. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu, ketika kita membicarakan mengenai manusia itu sendiri, pasti kita mencari tahu siapa sih yang mengetahui manusia itu. Diibaratkan bahwasannya ketika
ketika kita bertanya, siapa sih yang mengetahui laptop itu seperti apa? Maka yang mengetahui laptop itu seperti apa adalah pencipta laptop itu sendiri. Maka sama juga halnya dengan manusia, ketika ditanya siapa yang mengetahui manusia itu sendiri, yaitu adalah manusia yang menciptakan manusia itu. Maka jadi sebelum saya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan agama, saya akan memberitahukan teman-teman secara beruntut dan detail mengenai hubungan ini sehingga kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana eratnya antara manusia juga agama, seperti itu. Oke, teman-teman semua, manusia itu dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi fisik dan dimensi non-fisik. Nah, dimensi fisik ini biasa kita tahu bahwasannya ketika kita melihat fisik itu berarti hal-hal yang bisa terlihat atau yang tampak seperti itu. Tapi kalau misalkan dimensi non-fisik, nah dimensi ini adalah dimensi yang tidak bisa dilihat atau bisa disebut rohania, seperti itu. Nah, dari rohania ini teman-teman, kita bisa bagi lagi menjadi 3, yaitu ada jiwa, ada pikiran, dan ada rasa. Nah, kalau kita ibaratkan manusia ini sebagai motor, maka jiwa dari motor ini adalah bensinnya. Maka ketika ketika seorang manusia yang menjalankan manusia itu adalah jiwanya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada pikiran, dan yang ketiga adalah rasa. Nah, rasa di sini teman-teman semua, disinilah timbulnya bagaimana kita beragama, seperti itu. Nah, rasa itu seperti kesadaran manusia itu sendiri. Maka ketika manusia itu tidak memiliki rasa, maka mungkin manusia itu tidak sadar, seperti itu, atau belum dikatakan manusia ketika manusia itu belum bisa merasa. Nah, yang ketiga, selanjutnya rasa ini tuh bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada etik, yang kedua ada estetik, dan yang ketiga ada teistik. Nah, etik itu apa sih teman-teman? Etik itu adalah kesadaran manusia akan kepatutan. Jadi manusia itu tahu bahwasannya apa yang patut untuk dirinya dan apa yang tidak patut untuk dirinya, mana yang terbaik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Nah, lalu yang kedua ada estetik. Estetik di sini adalah kesadaran manusia akan keindahan. Kita kalau misalkan mau pergi ke pesta, pasti kita akan pakai baju pesta, bukan pakai baju tidur. Kita kalau misalkan mau sholat, pasti kita pakai pakaian sholat seperti mukena atau sarung dan lain sebagainya, bukan pakai pakaian pesta, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah teistik. Nah, teistik di sini adalah apa sih? Kesadaran manusia untuk kebertuhanan. Jadi manusia itu diberikan 3 rasa itu: etik, estetik, dan teistik. Teistik itu adalah rasa kebertuhanan. Jadi manusia itu akan bertanya, siapa yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan semuanya? Seperti itu. Nah, dari kebertuhanan inilah manusia akan bertanya bagaimana menemukan siapa yang menciptakan saya. Nah, dari situ timbullah bagaimana cara menemukan Tuhan. Nah, cara menemukan Tuhan ini ada 3, teman-teman. Caranya, yaitu yang pertama ada material experience, yang kedua inner experience, dan yang ketiga ada spiritual experience. Nah, yang pertama ini ada material experience. Material experience itu apa sih? Jadi cara kita menemukan Tuhan adalah meneliti, peka terhadap alam semesta, dimana kita meneliti alam semesta kita, bagaimana penciptaannya, bagaimana penggerakannya, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh filsuf-filsuf terdahulu. Lalu yang kedua ada inner experience. Nah, inner experience ini adalah pengalaman batiniah. Nah, pengalaman batiniah ini bisa kita contohkan dari pengalamannya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Hiro, yang bertemu dengan malaikat Jibril lalu menemukan Allah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah spiritual experience. Nah, spiritual experience di sini adalah Tuhan sendiri
yang memberikan wahyu kepada manusia tersebut. Atau kalau misalkan di dalam Islam kita bisa dikatakan bahwasannya seorang nabi yang menyampaikan agama, Allah yang menyampaikan agamanya kepada seseorang yang bisa disebut yang biasa kita sebut nabi, seperti itu. Nah, dari situlah, dari spiritual experience itulah yang bakalan kita fokuskan bahwasannya dari 3 cara itu ternyata muncul banyaknya agama, seperti itu. Dari material experience, dari inner experience, dari spiritual experience, timbullah bermacam-macam agama yang diciptakan dari bermacam-macam kesepakatan dan pendapat, seperti itu. Nah, dan sejatinya bahwasannya hubungan antara manusia dengan agama adalah sebuah fitrah gitu. Jadi sudah fitrahnya seorang manusia itu memiliki agama karena ketika manusia menemukan agamanya, maka manusia itu punya tujuan hidup, dia mau kemana, dia mau pulang ke arah mana, dan bagaimana caranya. Lalu bagaimana ketika kita menemukan manusia atau orang yang tidak memiliki agama atau biasa disebut dengan ateis. Nah, teman-teman semua, ateis itu bukan terlahir tidak beragama. Maksudnya beliau tuh tidak dari lahir itu ateis, tapi sebenarnya fitrahnya mereka adalah orang yang beragama, entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka beragama. Hanya saja orang ateis ini bisa dikatakan bahwasannya mereka tidak merasa ketidakpuasan akan kekuasaan Tuhan. Jadi mereka tidak merasa puas apa yang mereka pikirkan. Maka ketika mereka tidak merasa puas, mereka memilih untuk tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ketika tadi saya sudah membicarakan mengenai manusia. Nah, sekarang saya akan membicarakan agama, seperti itu. Nah, agama menurut bahasa itu dari kata a dan gama. A itu tidak dan gama itu kacau. Maka kalau misalkan bisa langsung kita artikan bahwasannya tidak kacau. Agama itu hal yang tidak kacau, hal yang akan membimbing manusia menjadi lebih baik lagi. Lalu menurut bahasa yang kedua adalah religion. Nah, religion di sini adalah sistem yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi religion di sini, agama di sini adalah sebuah sistem, sebuah naungan, sebuah hal yang dapat menghubungkan kita kepada Tuhan kita. Karena awalnya kita mempertanyakan Tuhan kita seperti apa, bagaimana Tuhan kita, bagaimana kita diciptakan, maka agama adalah tempat, sarana untuk menghubungkan kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dalam bahasa Arab, ad-din. Nah, yang itu artinya yang pertama bisa, yang berartinya macam-macam ya teman-teman. Yang pertama, menurut pendapat pertama itu adalah sistem yang mengurus, yang memiliki spesifikasi atau yang mengatur kehidupan manusia gitu. Lalu yang kedua ada at-ta'ah. At-ta'ah itu tunduk kepada Tuhan gitu. Jadi ketika manusia sudah tunduk kepada Tuhan, maka bisa dikatakan bahwasannya dia sudah berketuhanan, dia sudah memeluk agama, dan dia sudah memiliki Tuhan, seperti itu. Lalu yang ketiga, menurut Muhammad Abdul Daras, yaitu mazhab atau sesuatu yang diikuti oleh manusia itu untuk menemukan tujuan hidupnya gitu. Jadi bisa dibilang agama itu adalah sebuah sesuatu yang diikuti oleh manusia itu untuk menemukan siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti itu. Lalu menurut istilah agama bisa dikatakan agama ketika agama itu memiliki 4 hal yang akan saya sebutkan ini. Lalu yang pertama itu adalah kredial. Kredial ini merupakan sebuah ajaran doktrin ketuhanan. Agama itu pasti memiliki ajaran-ajaran doktrin ketuhanan yang dimana mengajak bahwasannya ada Tuhan di agama ini.
Nah, contohnya kalau di dalam Islam itu ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 yang Qul huwallahu ahad. Nah, lalu yang kedua ada ritual. Nah, ritual ini adalah sesuatu yang yang mengajarkan cara untuk menghubungkan kita berkomunikasi kepada Tuhan gitu. Jadi ketika agama tidak memiliki ritual, maka belum bisa disebutkan agama, seperti itu. Contohnya kalau di Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada moral. Nah, moral di sini adalah ajaran cara berperilaku, baik buruknya kita gitu. Jadi sebuah agama itu harus memiliki ajaran moral di mana harus mengajarkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan dan perbuatan buruk apa yang harus dijauhi, yang dilarang untuk dilakukan, seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada sosial. Nah, sosial di sini adalah ajaran aturan hidup bermasyarakat. Nah, contohnya itu ada di hadis yang ketika perut kita kenyang, sedangkan perut tetanggamu lapar, maka kamu dilarang untuk kamu dilarang untuk mencium bau surga, seperti itu. Nah, itu empat hal yang harus dimiliki oleh sebuah agama. Nah, maka ketika salah satunya tidak dimiliki oleh agama, maka bisa dipertanyakan apakah itu benar agama atau hanya sebuah hal yang budaya atau seperti apa gitu. Nah, lalu setelah kita mengetahui agama menurut bahasa dan istilah, selanjutnya adalah klasifikasi agama itu sendiri. Nah, yang pertama saya di sini akan menjelaskan asal agama itu seperti apa. Nah, jadi agama itu ada dua asalnya. Yang pertama agama Adi dan agama Samawi. Nah, agama Adi di sini adalah agama non wahyu atau agama yang tidak berasal dari wahyu gitu, yang dibuat tanpa wahyu gitu. Nah, agama Adi ini contohnya seperti apa? Contohnya itu berasal dari budaya dan filosof. Nah, kalau budaya itu adalah agama yang lahir dari budaya yang disakralkan, yang lalu disakralkan oleh orang-orang gitu, seperti itu. Contohnya itu seperti agama Hindu. Nah, lalu yang kedua ada agama yang berasal dari filosof, itu agama yang berasal dari pemikiran. Contohnya itu ada Buddha. Nah, lalu yang kedua itu ada agama Samawi. Nah, agama Samawi ini adalah agama yang berasal dari wahyu, yang diturunkan dari wahyu gitu, yang diberikan kepada seseorang. Contohnya ini agama Islam. Nah, klasifikasi agama yang kedua itu menurut sifatnya. Nah, agama yang ada 4 sifat agama. Yang pertama itu animisme. Nah, di sini tuh animisme di sini adalah kepercayaan yang bersumber dari nenek moyang gitu. Jadi mereka mempercayai bahwasannya orang-orang terdahulu mereka yang sudah berlalu, yang sudah meninggal, mereka memohon kepada nenek moyang itu, kepada tetua mereka supaya memberikan mereka kebahagiaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada dinamisme. Nah, dinamisme di sini adalah kepercayaan pada benda-benda yang dianggap sakral atau dianggap memiliki kekuatan. Contohnya itu jimat. Lalu yang ketiga ada politeisme. Nah, politeisme di sini adalah kepercayaan kepada dewa-dewa. Dan yang keempat itu ada monoteisme. Nah, di sini monoteisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, pada umumnya ini monoteisme itu bisa dibilang sifatnya Islam, seperti itu. Jadi agama Islam itu termasuk monoteisme yang mempercayai bahwasannya Tuhan itu hanya satu, seperti itu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kan betapa eratnya, betapa berhubungannya ketika kita membicarakan manusia dengan agama, seperti itu. Jadi sebenarnya agama itu tidak bisa dipisahkan, manusia itu tidak bisa dipisahkan
bisa dari segi luar maupun dalamnya. Yang kita bahas di sini adalah kesehatan mental, maka ketika manusia itu tidak dekat dengan agama, maka itu juga berpengaruh pada kesehatan mental manusia itu sendiri. Nah, gitu-gitu aja gitu aja ya teman ya. Mungkin pembahasan dari aku kali ini semoga bermanfaat. Baiknya diambil, buruknya dibuang aja. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita bakalan membahas tentang hubungan agama dengan kesehatan mental. Teman-teman pasti tahu dong bahwa agama memberikan dampak yang begitu besar terhadap kesehatan manusia, termasuk terhadap kesehatan mental. Nah, dari sini kita bisa mengintrospeksi diri, kita bisa merenungi perilaku, tindakan yang telah kita lakukan sehari-hari, dan tentunya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Apabila kita mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu tekanan, mendapatkan pikiran yang berlebih, otomatis kita dapat mengamalkan nih nilai-nilai spiritual dari agama yang telah terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengatasi stres. Dalam mengatasi stres atau gangguan kesehatan mental, ada yang dinamakan dengan coping stress. Coping stress itu adalah usaha kita untuk mentolerir, usaha kita untuk mengatasi stres yang kita miliki dengan mengalihkannya terhadap suatu hal. Suatu hal ini dapat kita maksudkan sebagai agama. Nah, solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut juga melalui agama ya tentunya teman-teman. Nah, namun tahu gak sih bahwa secara psikologis agama itu adalah ilusi manusia. Kenapa? Karena manusia tuh bakalan lari kepada rasa ketidakberdayaan mereka ketika mereka berada di posisi yang terendah gitu ya. Terus mereka lari ke agama. Dengan demikian, perilaku tersebut tentunya timbul dari dorongan manusia agar terhindar dari bahaya, terhindar dari tekanan, agar dapat memberikan rasa aman. Dan agama menawarkan hal tersebut. Agama dapat memberikan rasa aman. Untuk itulah mengapa manusia memerlukan agama, dan tentunya membutuhkan Tuhan yang menciptakannya, terutama untuk penenang rasa pemikirannya. Agama juga sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah jelas dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa dengan tegas ketenangan jiwa dapat dicapai melalui pendekatan keagamaan, diantaranya dengan berzikir, mengingat Allah, rasa takwa, perbuatan baik yang tentunya menenangkan pikiran kita karena dapat mencegah daripada rasa overthinking yang berlebihan ya, rasa takut, rasa sedih. Terus di Al-Quran juga udah jelas bagaimana mengatasi kesukaran, bagaimana untuk mengatasi kesabaran dengan sholat gitu. Allah pun mensifati dirinya bahwa dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui, dapat memberikan ketenangan jiwa dan juga hati daripada hambanya. Untuk itu semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam hidup. Demikian pula sebaiknya semakin jauh orang dari agama akan semakin susah baginya untuk mendapatkan ketentraman batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan pendekatan terhadap Tuhan, dan ini pun merupakan terapi yang dapat menanggulangi masalah dalam kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Untuk itu dalam psikologi pun terdapat yang namanya konseling Islami teman-teman. Di situ kita dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan, mengatasi gangguan kesehatan mental yang ada melalui coping stress, melalui tadi konseling. Kita dapat mentolerir rasa sakit kita, rasa sakit yang mungkin ya kalau dari kesehatan mental itu lebih sakit daripada sakit fisik karena tidak terlihat, namun waduh kita bingung coping stressnya tuh kemana. Nah, coping stressnya tuh bisa melalui konseling Islami dengan pendekatan Qurani tentunya, dengan begitu banyak mekanisme yang menanamkan tentunya konsep dan nilai-nilai Islami. Dengan itu ketika kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dan tentunya kembali kepada Al-Quran dan hadis, otomatis
agama tetap menjadi jalan keluar kita terhadap permasalahan yang telah kita alami sebagaimana semestinya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gangguan mental. Gangguan mental ini yang saya akan jelaskan hanya 7 saja. Yang pertama ada depresi. Depresi itu apa? Depresi itu adalah gangguan gitu ya, suasana hati yang menyebabkan si penderitanya itu mengalami kesedihan. Dimana kesedihan ini bukan kesedihan biasa yang hanya beberapa hari saja, tetapi kesedihan ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Nah, lalu yang kedua yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan sebuah gangguan mental yang menyebabkan si penderitanya itu merasa cemas dan juga ketakutan yang secara berlebihan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Si penderita ini biasanya mengalami panik secara kurun waktu yang lumayan lama dan juga sulit dikendalikan. Baik, selanjutnya yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini apa? Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan si penderitanya itu di suatu titik dia merasa sangat putus asa banget, sangat sedih banget, tetapi di kondisi yang lain dia bisa sangat gembira banget atau sangat senang banget. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gangguan makan. Gangguan makan itu adalah sebuah gangguan jiwa yang cukup serius gitu ya, yang serius bahkan, yang menyebabkan adanya perilaku makan yang terganggu. Jadi biasanya si penderita ini mengalami kekurangan gizi ataupun bahkan obesitas gitu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD ini bisa berkembang ketika seseorang ini mengalami kejadian traumatis ataupun yang mengerikan. Seperti halnya pelecehan seksual gitu kan, atau pelecehan fisik yang lainnya, meninggalnya teman dekatnya ataupun seseorang yang dekat dengannya, ataupun bisa jadi oleh karena bencana alam yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini merupakan gangguan jiwa yang parah yang menyebabkan munculnya pemikiran atau persepsi yang tidak normal. Biasanya si penderita ini akan mengalami halusinasi yang berlebihan, bahkan mempercayai sesuatu yang tidak akan terjadi, bahkan melihat, mendengar sesuatu yang tidak nyata seperti itu. Oke, yang ketujuh yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini di mana seseorang itu memiliki pola pikir, perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.